Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairi salihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin huwa bil hamzi wa tarkihi insanun. Makna daripada Nabi adalah insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidon. Jadi insanun uhiya ilaihi bi syar'in, yang dimaksud dengan perbedaan farqun bainan nabi war rasul adalah kalau di dalam kitab-kitab tauhid yang sudah saya jelaskan minggu lalu, ada bantahan daripada ulama bahwa makna daripada rasul dan nabi itu perbedaannya kalau dibaca nanti di dalam kitab-kitab tauhid, perbedaannya hanya sedikit ya. Yakni insanun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Itu maksud daripada nabi. Tapi kalau rasul, apa arti rasul? Insanun uhiya ilaihi bi syar'in wa yu'maru bitablighihi. Atau wa umira bitablighihi. Yakni seorang laki-laki, insanun uhiya ilaihi, tidak ada nabi dari perempuan. Nabi itu hanya khusus untuk laki-laki. Jadi perempuan sabar saja. Jadi tidak ada istilahnya laki-laki perempuan itu nabi itu daripada golongan perempuan. Makanya nanti kalau ada orang-orang yang ngaku dirinya sebagai nabi, cek dulu apakah dia ini jin atau manusia. Karena tidak ada nabi juga dari golongan jin. Nabi itu hanya daripada golongan manusia. Yang kedua, nabi itu hanya berasal daripada laki-laki, tidak ada perempuan. Maka nanti kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, ternyata dia perempuan, nabi atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada istilahnya nabi itu berasal daripada perempuan. Tapi perempuan jangan kecewa, karena yang melahirkan nabi itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Jadi perempuan itulah yang melahirkan seorang nabi. Maka perempuan, laki-laki juga kedua-duanya mulia. Intinya antara laki-laki dengan perempuan sama-sama saling melengkapi. Tidak mungkin perempuan ada tanpa laki-laki, begitu juga laki-laki tidak mungkin ada tanpa perempuan. Bagikan mubtada khabar yang saling membutuhkan. Begitu. Oke, itu makna daripada rasul. Nabi adalah ini yang tercantum di berbagai macam kitab. Nabiyun insanun uhiya ilaihi ta'rif daripada nabi adalah insanun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Seorang manusia uhiya ilaihi bi syar'in, yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat, wa lam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Paham? Sementara kalau rasul, insanun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bitablighihi, seorang manusia yang diwahyukan kepadanya syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan menyampaikan syariat tersebut. Akan tapi saya mau jelaskan, saya jelaskan mungkin pada minggu lalu, bahwa
Definisi ataupun takrif yang disampaikan oleh kebanyakan ulama ini dibantah oleh sebagian daripada ulama. Apa bantahan daripada ulama? Bantahannya adalah antara Nabi dengan Rasul. Kalau kita lihat dari sisi ini, definisi yang ini, Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan, kan begitu. Tapi kalau Rasul, dia diwajibkan untuk menyampaikan. Ba'dul ulama mengatakan baik Nabi ataupun Rasul, kedua-duanya punya kewajiban untuk menyampaikan. Paham? Jadi di sini di mana-mana kitab tauhid, baik Tahsil Nailul Maram, baik Nailul Roja, Nailul Roja itu kita fikir, Tahsil Nailul Maram ataupun Nuruz Zolam ataupun kitab-kitab yang lain, kitab tauhid, pasti akan dijumpai makna daripada Nabi, takrif daripada Nabi dan Rasul seperti ini. Akan tetapi ulama mengatakan termasuk di situ yang dibantah oleh Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Gumari. Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Gumari itu adalah saudara daripada Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Gumari, atau Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Gumari, atau Gumariyah yang berasal daripada Maroko. Itu ulama-ulama yang hebat. Semua saudara-saudaranya jadi ulama semua. Jadi kalau adik-adik mau jadi ulama, beliau dulu ketika belajar di Mesir, ceritanya Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Gumari itu, beliau saling korespondens, saling surat menyurat dengan saudaranya, saling bantah membantah. Surat menyuratnya itu bukan surat menyurat seperti kalian, tapi surat menyuratnya itu berisi ilmu semua. Tapi misalkan ada pendapat yang tidak disetujui oleh Sayyid Ahmad atau Sayyid Abdul Aziz, maka nanti Sayyid Abdullah akan membalas dengan surat membantah perkataan daripada saudaranya. Begitu hebatnya di antara semua keluarganya itu. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Gumari mengatakan bahwa perbedaan daripada kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi itu juga tidak wajib untuk menyampaikan apa yang telah disyariatkan kepadanya, itu tandanya orang itu tidak paham nas Al-Quran ataupun nas hadis. Saya ulang, orang yang mengatakan, mendefinisikan bahwa Nabi itu adalah tidak wajib menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya, berarti orang yang berpendapat seperti itu tidak paham terhadap nas Al-Quran dan nas hadis. Maksud daripada Nabi dan Rasul itu adalah kalau Nabi tetap dia wajib menyampaikan apa yang disyariatkan kepadanya, akan tetapi diperintahkan kepadanya, akan tetapi dia mengikuti syariat daripada Rasul sebelumnya. Dari segi menyampaikan tetap wajib menyampaikan, akan tetapi dia mengikuti syariat daripada Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya. Nah, jadi di situ letak perbedaannya. Bukan letak perbedaannya dari segi tidak wajib menyampaikan dan wajib menyampaikan. Kalau dilihat daripada takrif yang ini, perbedaan daripada Nabi dan Rasul hanya dari sisi wajib menyampaikan dan tidak wajib menyampaikan. Paham ya? Ternyata perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah kalau Nabi itu dia mengikuti syariat Rasul sebelumnya yang diberikan syariat kepadanya, tapi kalau Rasul dia membawa syariat baru. Dia membawa syariat baru. Nah, itu letak perbedaannya, oke? Nah, jadi harus paham.